Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel Faidah Doa ini. Semoga perjumpaan kita kali ini bisa menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga dengan adanya channel ini, para pemirsa semuanya bisa mengambil manfaat atas apa yang sudah kami sampaikan. Dan apapun hajatnya, apapun keinginannya, semoga Allah Subhanahu wa taala secepatnya mengijabah hajat-hajat Anda. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam kitab Tuhfatul Murid Syarah Jauharit Tauhid halaman 97 ada 5 syarat yang harus kita lakukan ketika kita berdoa supaya doa-doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaitu yang pertama dalam segi makanan. Makanan dan minuman itu yang kita makan harus halal. Dan termasuk pakaian juga harus halal yang kita pakai dalam waktu berdoa. Dan untuk yang kedua yaitu meyakinkan doa-doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk yang ketiga, hatinya harus selalu mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk yang nomor 4 yaitu isi-isi permintaan doanya tidak boleh berbentuk maksiat atau berbentuk dosa. Dan untuk yang kelima yaitu isi-isi doanya harus perkara yang mungkin. Jadi perkara yang tidak mustahil. Itulah 5 syarat ketika kita berdoa supaya doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan adapun adab atau tata krama dalam berdoa yaitu ada 7. Yang pertama yaitu memelihara waktu ijabah. Jadi seperti contohnya waktu sepertiga malam seperti itu, waktu di antara 2 khutbah Jum'ah seperti itu. Dan untuk yang kedua, berwudu dan sholat sebelum meminta atau berdoa dan harus menghadap ke kiblat. Itu yang nomor 2. Dan untuk yang nomor 3 yaitu harus mengangkatkan kedua tangan. Itu adabnya seperti itu, ketika kita berdoa harus kita mengangkat kedua tangan. Itu salah satu tata krama atau adab dalam berdoa. Kemudian yang nomor 4, melakukan sholat sunnah taubah. Dan untuk yang kelima harus ikhlas. Dan untuk yang nomor 6 yaitu sebelum berdoa diawali dengan membaca kalimat alhamdulillahirabbil alamin, kemudian bersolawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa sallim. Kemudian baru kita berdoa atau meminta hajat-hajat kita. Dan kemudian diakhiri dengan bacaan wassallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahirabbil alamin. Dan untuk yang nomor terakhir yaitu kita harus berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah syarat-syarat berdoa dan adab berdoa yang ada di dalam kitab Tuhfatul Murid Syarah Jauharit Tauhid halaman 97. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kami akan membagikan sebuah amalan yang mana amalan tersebut sudah kami buktikan, sudah kami amalkan ketika saya menjual tanah. Dan alhamdulillah dengan wasilah atau perantara saya mengamalkan amalan tersebut, Allah Subhanahu wa taala menakdirkan tanah tersebut laku dengan lancar
dengan cepat dan tidak ada halangan suatu apapun. Amalan ini kami dapat ketika saya ditamui atau ada tamu ke rumah saya dan saya waktu itu curhat. Kemudian saya diberi amalan atau ijazah. Amalan ini kemudian saya amalkan. Sebenarnya saya mengamalkan tidak sesuai prosedur yang diijazahkan oleh seorang tamu tersebut. Sebenarnya amalannya yang dijazahkan tamu tersebut itu prakteknya yang mengamalkan langsung ke lokasi, kemudian setiap sudut pojok tersebut itu dibacakan surah yang ada dalam Al-Quran, kemudian waktu mengamalkannya itu menjelang maghrib. Terus kemudian saya kan jarak jauh dari lokasi tersebut, kemudian saya inisiatif, saya amalkan sendiri di rumah dari jarak jauh, tetapi saya hanya membayangkan tanah atau lokasi yang saya mau jual. Dan alhamdulillah dengan inisiatif atau amalan yang saya amalkan tersebut, tanah saya laku dengan cepat dan transaksi lancar, tidak ada halangan apapun. Adapun amalannya yaitu membaca surat An-Nasr, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwajan fasabbih bihamdi rabbika wastaghfiruh innahu kana tawwaba. Surat tersebut dibaca sebanyak 12 kali sambil saya membayangkan di setiap sudut pojok lokasi tanah yang saya mau jual. Cukup hanya seperti itu, tapi waktunya ya waktu menjelang maghrib saya amalkan, tetapi dari jarak jauh dengan saya membayangkan tempat atau lokasi yang saya mau jual. Demikian, semoga bermanfaat. Wa'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana.